Sob, waduh. Apa kabar, Sob? Luar biasa sekali. Mantap. Sob, udah lama kita nggak ketemu ya? Ya, ya. Terakhir itu, mungkin ada kali 10 tahun apa? 15? Lebih lah, 15 tahunan lah. Ya 15 tahun nggak ketemu lah. 15 tahun nggak ketemu, ternyata udah ketua umum Perbasi. Iyalah, kalau itu kan namanya amanah anugerah Tuhan lah. Yang saya tahu dulu kan, wah ini manajer tim basket apa gitu. Tahu udah di ketua umum Perbasi, kok bisa itu? Jujur aja, kejadiannya sangat sederhana, tapi itu memang yang merubah hidup lah. Saya di 7-8 tahun yang lalu membawa timnas ke Malaysia. Setelah setengah jalan, kita selesai dikasih tahu suruh ke Malang bertanding, ikut veteran. Basket veteran umur 60 tahun waktu itu. Saya masih umur 59, 58 lah. Saya terbang dari Tawau ke Balikpapan, ke kota apa, harus Balikpapan, dari Tawau, Tarakan, Balikpapan, Surabaya, saya ke Malang bertanding. Perjalanan cukup jauh sih. Akhirnya di Malang, hari kedua saya main ditabrak jatuh. Ketika jatuh, dokter mengatakan kena di leher saya. Wah, dia bilang, ini kalau nggak hati-hati bisa lumpuh total. Iya, waktu itu saya masih dengar, Pak harus cepat diatasi. Saya di Malang, saya ke Surabaya, di Surabaya dicek, dokter bilang harus segera dioperasi karena sudah ada beberapa ruas yang bergeser-geser di leher ini. Secara manusia saya kaget, karena ketika di Surabaya dokter ngomong, ini biaya operasinya membutuhkan 280 juta saat itu. Waduh, saat itu aja kita pegang duit berapa tiap hari? Cuma 280 juta dari mana? Dan saya mikir, terus teman-teman dari basket, teman-teman dari sekolah, udah lu operasi. Singkat cerita. Tapi kondisi Susuk waktu itu pas dibilang itu geser, itu bisa bergerak? Nggak ada apa-apa. Oh begini kayak biasa? Nggak ada apa-apa. Saya sempat waktu jatuh memang dua kaki saya nggak terasa. Dari itu gejala lumpuh. Kejadian lumpuh sebelah waktu itu. Sementara waktu itu, hanya berapa jam gitu? 2-3 jam. Wah, saya panik nggak tuh? Panik. Saya waktu itu hanya bisa bilang, Tuhan tolong, nggak ada lain. Saya sampai sempat jujur, sangat kecewa dengan Tuhan. Ngapain kalau gue ikut Tuhan harus seperti ini? Ya udah, saya bilang mau ngomong apa? Dokter saya bilang gitu, saya akhirnya dapat bantuan lah teman-teman basket, teman-teman sekolah. Saya cari saya udah keliling 6-7 di luar negeri, saya ke Malaysia, saya ke Thailand, saya muter beberapa kota yang semua bilang operasi. Akhirnya saya pikir, ya udah saya ambil waktu, memutuskan ambil paling murah. Saya ngambilnya di mana? Di Kucing, Sarawak. Waduh, memangnya di Indonesia ada? Sangat mahal, sangat tinggi. Saya akhirnya ya udah saya ke Kucing, dokternya lihat, dia lihat foto, secara foto dia bilang ini harus segera dioperasi. Tapi kalau lihat kamu manusianya, kok heran, kok nggak ada apa-apa. Masih bisa jalan-jalan. Malah dia bilang, coba tangannya tarik, kamu sama saya tarik. Tanganmu masih kuat sekali. Menurut saya seumur kamu nggak perlu dioperasi, pada ngambil risiko. Benar-benar lumpuh. Karena operasi belakang ini bisa lumpuh. Betul, karena sarafnya banyak semua. Saya bilang, oke, kamu pulang dulu 2 bulan. Saya pulang ke Indonesia lagi 2 bulan. Sampai sana lagi 2 bulan, dokter bilang tetap tidak mau operasi. Saya ketemu dokter puluhan, hanya dia bilang nggak mau operasi. Dia bilang, saya nggak butuh duit kamu. Ngapain harus paksakan operasi? Menurut saya, kalau lihat keadaan tubuhmu nggak perlu dioperasi. Tapi kalau lihat fotomu, saya takut. Kok bisa gitu? Itu kan manusia, secara manusia nggak bisa mikir. Tapi saya bilang, dok janganlah dok, udah dioperasi lah dok. Soalnya saya bawa duit orang banyak, kan orang kasih duit saya. Nanti omongannya saya mau nipu lagi.
Sorry David, orang kalau lagi nggak punya duit, apapun bisa jadi salah. Ini manusia, saya bilang. Kamu dok dioperasi lah, dok. Satu juga nggak apa-apa, yang penting dioperasi lah. Dokternya untuk menghindari itu bilang, oke, lu cek jantung dulu. Kalau jantung bagus juga operasi. Mungkin dokter itu melihat saya jantungnya nggak bagus. Ternyata dicek, dokter jantung bilang, oke, boleh operasi. Oke. Dioperasi, tapi dia ngambilnya dari depan. Kalau dari belakang bisa lumpuh. Ada bekasnya. Ya, ada bekasnya. Operasi selesai. Lah itu yang membuat saya cukup berat. Kalau saya boleh ngomong cukup beratnya apa? Harus pakai ini yang leher dinaik, ya. Terus tidak boleh nyetir mobil. Mandi harus dimandiin orang. Tidur di ranjang. Makan pun nggak. Aduh, saya pikir waktu sudah sampai. Ya udahlah. Saya kalau ngomong sama istri saya udahlah. Aku juga tidak mau memberatkan seluruh keluargaku. Kalau Tuhan mau panggil aku kapanpun aku siap pulang. Udah nggak apa pulang. Saya tiap malam doa. Saya bilang saya pulang nggak apa-apa. Daripada membuat beban orang lain. Sudah ready lah ya kalau. Ngapain? Ya. Kalau hidup kita hanya menjadi beban buat orang lain, ngapain? Prinsip hidup saya, kalau kamu tidak bisa menjadi berkat buat orang lain, jangan sampai kamu menjadi beban buat orang lain. Udah nggak jadi berkat, menjadi beban lagi, waduh, enggak lah, wah siap pulang, nggak apa-apa. Tapi setiap malam Tuhan ingatkan terus. Getsemani. Getsemani itu apa? Gue nggak tahu, jujur Getsemani gue nggak tahu. Gua tahunya, dikasih kata di Getsemani. saya baca soal Getsemani, saya nggak tahu. Getsemani Tuhan Yesus kan satu di situ, dia berdoa dengan perjuangan antara mati dan hidup kan. Ya. Cukup berat. Saya pikir kenapa bicara begini? Saya baru tahu Getsemani itu sebagai tempat pemerasan buah zaitun. Artinya tempat pemerahan buah zaitun. Untuk mengambil minyaknya. Ya. Mengambil sari yang terbaik. Saya baru tahu, oh Tuhan kamu mau izinkan aku gini untuk ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Saya diam, setelah beberapa bulan, saya pikir sudah mulai, tidak ada yang tahu manusia ini. Saya diajak ke Batam, lihat pertandingan. Waktu itu namanya National Basketball League. Saya bersama tim saya Satya Wacana ke Batam, saya masih pakai itu segala. Nonton pertandingan, dapat telepon dari teman Medan. Susu, mau nggak kamu ke Medan ngajar? Saya kasih kamu 3 juta. David, orang ketika nggak punya, ketika haus, air setetes itu seperti disiram air seember. 3 juta? Yes, aku berangkat nggak apa-apa. Tapi aku bilang, aku masih pakai ini semua. Yang penting susu datang, ngajar. Udah, saat itu siapa yang mau pakai kita? Ini ada teman main. Dan teman bilang, aku mau kasih susu uang ini supaya bisa dipakai untuk Imlek atau apa. Waktu itu mendekati Imlek. Saya berangkat ke Medan bersama anak satu pemain Ari. Pemain basket yang dia sudah saya anggap kayak anak sendiri lah. Udah kayak anak sendiri. Sampai di Medan hari pertama saya tidur di hotel, masih ingat, di Swiss Bell Inn. Tidur gak ada masalah. Ngajar. Hari kedua tidur. Hari ketiga itu yang saya katakan merubah seluruh hidup saya dari ujung ke ujung itu. Saya bangun jam 7 pagi, nonton TV, lihat di TV ada suara yang berbicara ke dalam telinga saya. Udah, kamu jadi ketua bola basket Perbasi saja. Itu ada suara audible gitu, kedengeran jelas di telinga. Ada yang ngomong gitu di situ? Saya satu kamar sama Ari. Sama siapa? Ari, anak itu. Okay. Dan anak itu tidur. Gue bilang, mungkin ini terngiang-ngiang. Sorry, waktu saya pikir ini terngiang-ngiang. Saya sadar. Saya orang dari minoritas. Semua saya minoritas semua. Ya, saya minoritas. Apa mungkin
Duit enggak ada. Power kagak ada. Apa yang saya adakan? Aku bilang jangan main-main ini. Saya kira-kira setengah jam lagi sore itu muncul lagi. Kamu jadi ketua bola basket Indonesia saja. Aku langsung dari sore itu aku sadar. Ketika suara itu datang, saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan yang menghendaki saya jadi, saya akan siap. Saya ingat Samuel ketika diundang oleh Tuhan. Banyak orang percaya yang tidak mengenal suara Tuhannya. Samuel siapa ini? Samuel seorang hamba Tuhan di Alkitab. Dia ngomong kan, diundang gak ada tahu kan. Dia pasti diundang oleh Tuhan, jadi sama-sama. Oh, dipanggil. Dia bilang, siapa ya? Bapak kamu panggil saya. Dia pikir yang undang manusia. Saya sama, nggak tahu ini siapa. Jadi saya pikir, ya kalau memang ini Tuhan, ayo aku fight, gak apa-apa. Tapi dalam hatiku manusia, aku harus mengukur kekuatanku. Iya dong. Tapi aku percaya kalau Tuhan yang mau pasti aku bisa. Itu sorry David, merubah hidup saya semuanya. Hari itu. Detik itu bukan hari itu. Saya bilang saya harus bisa. Saya menyadari yang akan saya lawan siapa. Kompetitornya ya, artinya yang aku nggak perlu nyebut. Mengajukan diri untuk udah jadi ketua. Jauh dari saya. Orang terkenal. Ya dari. Pasti banyak duit lah ya. Ya udah punya kemampuan segalanya, bapaknya orang kuat semuanya. Tapi saya bilang kalau memang Tuhan kehendaki nggak ada mustahil. Saya tetap akan maju. Itu waktu ngomong itu atau ada pikiran itu, apakah sebelumnya ada ketemu dengan orang atau dengan siapa yang mungkin menawarkan atau memang tahu-tahu nongol aja suara itu begitu? Suara itu nongol waktu itu habis dari mungkin nggak David. Kayak saya ditawari jadi presiden Indonesia kan siapa yang mau nawari saya? Iya tuh nggak mungkin dong. Apalagi orang bilang saya ini siapa? Pelatih aja, kok ditawari jadi ketua bola basket Indonesia kan nggak mungkin. Padahal kondisi waktu itu lagi masih aktif. Sudah nggak bisa apa-apa. Istilahnya udah nggak ada tempat berpijak lagi ya. Tidak punya harapan lah. terus gimana setelah ngomong itu? Lalu apa yang berubah dan apa yang dikerjakan? Saya pikir, kenapa nggak? Aku keluar ketemu teman baik. Gua mau maju jadi ketua Perbasi bagaimana? Apa yang diucapkan kata-kata orang itu? Lu udah gila lu. Lu mau pakai apa maju? Lu nggak tahu keadaan lu sekarang seperti apa? Digituin. Itu normal. Respon gimana? Itu normal kan orang bisa gitu. Memang saya tahu saya siapa. Saya bilang, aku tahu aku siapa. Aku tahu nih aku siapa. Tapi justru aku mau coba. Apakah benar Tuhanku bisa bicara apa tidak? Tunggu aja. Aku juga nggak tahu loh siapa bicara. Tapi aku bilang pasti aku lakukan. Mulailah cari dukungan. 1, 2, teman-teman banyak dukung. Ayo maju. Lah saya heran kok mereka dukung saya tuh apa yang mau didukung? Banyak ngasih dukungan, ayo so maju. Tapi kan Susuk Dhani udah banyak muridnya. Ya, tapi orang yang ngasih duit ke saya, ngasih dukungan ke saya, ngasih semua, bukan karena dia berharap saya menang. Berharap supaya orang tua ini, supaya yang namanya Dhani Kosasih ini, hatinya seneng aja. Kalah nggak apa-apa deh. Yang penting happy dulu. Gua kasih duit dia, terserah dia mau jadi apa. Jadi dia tidak ada bilang berharap saya menang. Udahlah, yang penting dia senang. Saya fight maju aja. David. Yang ngomong orang kuat. Iya. Yang dukung itu. Ya, orang-orang kuatnya bukan satu. Kalau pakai jari tangan ini nggak cukup banyak orang. Ayo maju aja, fight aja. Saya pikir, saya fight aja. Tunggu pertanyaannya, kok bisa mereka mau dukung tuh cuman karena biar seneng aja segitu banyak gitu? Pasti kan ada yang berpikir, ngapain sih lalu kalau udah nggak serius udahlah
Nggak usah didukung gitu, maksudnya ngapain buat kasih harapan-harapan palsu. Orang itu nggak ngomong sebenarnya. Sebenarnya dia ngasih itu juga nggak rela sebenarnya. Ya udah gua kasih lu yang penting lu lakuin aja, lu seneng nggak seneng terserah. Karena teman lama. Karena kenal aja. Dia mah dukung teman-teman, ayo dukung dong Pak Dadi. Gua pikir, waduh ini kalau sampai gua jadi gagal gimana? Kayak beban berat tuh. Tapi David, manusia tuh manusia. Saya ketika menerima uang 1 miliar lebih, saya bilang, Tuhan boleh nggak saya nggak maju deh, biar uang 1 miliar ini aku buat hidupku. Karena aku tidak punya duit untuk makan, tidak punya duit untuk hidup. Apa nggak lebih baik uang itu untuk hidup aku? Berat. Saya pikir, nggak usah maju lah, dapat duit 1 M udah gua. Tapi nggak bisa. Yang dukung malah gila. Lu jangan mundur lu fight terus lu. Gua pikir, gila juga nih. Gua nggak tahu, tapi dia dukungnya serius, nggak suka karena kelihatannya serius. Ayo maju terus, majulah. Ketika maju, fight 1,5 bulan, 2 bulan, akhirnya menang. Waktu di voting di kota Jogja, akhirnya sampai 3 malam itu vote, menang. Skor cukup jauh lah, cukup lumayan lah. Kok bisa? Nah, ketika saya menang, orang itu baru bicara. Ada yang bicara apa? Tuhan itu ajaibnya. Nah, kok kamu bisa menang tuh caranya gimana? Gue nggak mikir. Gue ngasih duit lu tuh tak buang. Pasti kalah punya. Ya. Malah ada yang ngomongnya luar biasa. Aku ngasih susu bahagia. Malah ada yang ngomong, yang penting susu bisa naik mimbar lawan dia cukuplah. Jadi ketika saya disampaikan menang, orang-orang itu ketawa. Ngimpi apa juga mereka. Kan gila tuh. Secara manusia gue berpikir, Tuhan tuh ajaib loh. Ajaib lah. Tapi setelah menang, saya juga mulai kepikiran, David, ini Perbasi ini setiap bulan pengeluaran ini bukan 1 juta, 2 juta. Pengeluaran Perbasi setiap bulan berapa? Karyawan, kantor, listrik, nanti pertanian ke luar negeri, ada kejuaraan setahun berapa uang? Buktinya itu dari pemerintah, pendanaan? Enggak. Serius? Nah, terus gimana? Saya sangat berpikiran 3-4 malam. Ini gimana jalani Perbasi? Udah keburu jadi. Sudah menang, bingung sekarang. Bagaimana roda organisasi ini mau dijalankan? Saya nggak malu. Tapi saya bilang memang kalau tangan Tuhan tolong tuh nggak setengah. Dia kirimkan orang-orang akhirnya membantu dengan sepenuh tenaga. Kalau butuh apa, ini nanti tim nasional berangkat, gua support segini. Nanti kalau butuh apa, support. Wow. Bayangin. Dan itu tersedia terus? Sampai 4 tahun. 4 tahun. Coba lu mikir gak secara manusia? Itu 4 tahun itu sekedar survive atau bahkan berkelimpahan? Berkelimpahan. My goodness. Tapi kadang-kadang Tuhan itu kan mencobai kita tengah jalan. Bukan mencobai, memberikan ujian. Tapi Tuhan itu nggak pernah utang. Tidak pernah utang dia yang pasti. Nggak pernah utang. Satu saat, karena Perbasi harus membayar sesuatu, saya jual rumah saya. Ya. Dan punya rumah 1, itu saja yang saya jual. What? Dan, demi Perbasi ya, dijual rumah? Dan akhirnya yang jual itu istri saya ke notaris. Are you out of your mind gitu?
Ya. Udah salon atau gimana? Saya berpikir gini, Tuhan yang ngomong kalau 2 orang sepakat, itu pasti Tuhan di antara kamu berdua. Saya bilang sama istri dari awal, kalau lu sepakat jangan pernah takut dengan apa yang kita lakukan yang benar. Adanya hari ini Dani Kosase, itu kalau tidak punya seorang istri yang hebat, tidak mungkin ada Dani Kosase hari ini. Dia yang laris, dia yang ambil duitnya, 400 dikirim ke rekening saya, 400 dibayarkan utangnya. Dan saya selama sekspan tidak punya rumah. Istri gue tinggal di rumah kakaknya. Susu? Saya tinggal di rumah orang di Jakarta. Tapi kan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Akhirnya saya setelah beli tanah, ada orang support bangun. Ketika rumah saya jadi Semarang lebih bagus dari rumah yang lalu, saya bilang, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Pegang baik janji Tuhan. Amazing. Harus pegang janji Tuhan. Sekarang saya punya rumah. Punya segala lah. Di mana sekarang? Semarang. Oh, di Semarang. Saya beli rumah karena kan istri saya kan keluarga masih Semarang. Ya udah beli rumah Semarang. Saya bangun rumah sendiri, dicukupkan oleh Tuhan. Itu aja. Nggak gampang kan? Nggak gampang. Tetapi ketika Tuhan kasihkan kita ujian, harus kita lakukan. Jalannya semua. Ya kalau Tuhan bilang, lakukan aja, udah dilakukan aja. Tapi untuk memutuskan itu kan nggak gampang, Fit. Nggak gampang. Dalam menjalani proses itu juga Itu tidak gampang. Tidak gampang. Sangat tidak gampang. Saya tahu. Apa yang Susuk Dani pelajari dari pengalaman ini mengenai Tuhan? Kita tuh lahir nggak bawa apa-apa. Barang yang ada tempat kita, itu ya sementara. Kalau Tuhan minta balikin aja, dia punya bukan kita punya. Lu kalau memang nggak mau kasih gue lagi, gue nggak siapa apa. Apa Tuhan kan kalau nggak mau menghabiskan uang kita 1 hari bisa nggak? Harta kita mau dibakar 1 hari juga bisa. Kenapa masih bingung? Tapi kan pertanyaannya adalah, itu perbasi yang kelihatannya bukan urusan Tuhan gitu. Kok bisa Susuk mengorbankan rumah untuk, kalau orang sekarang tuh ngomongnya adalah kalau urusan Tuhan tuh berarti nyumbangnya ke gereja atau ke panti asuhan atau ini ke perbasi yang harusnya ini bagian dari tanggung jawab negara atau, tapi Susuk mau beri. Yang saya ngomong gini, gereja itu kan juga ada bagian sosial di dunia, harus bantu orang sekitarnya. Apakah di basket nggak banyak anak muda yang perlu bantuan kita, perlu perhatian kita? Justru di situ ya. Lebih banyak anak muda itu akan kenal Tuhan di situ. Jangan pernah takut kalau Tuhan taruhkan di situ, ya anggap aja itu gereja kita, udah beres. Gereja saya di mana? Gereja saya di Perbasi itu udah beres, gue bilang. Yes. Gue ngelayani, mungkin David gak denger ya, saya tuh di pengurusan pertama saya keliling hampir 270 kota. Setelah terpilih. Saya keliling ke kota satu mengunjungi kota-kota. Saya sering jalan, saya ambil salah satu trip saya lah. Makassar, Sidrap, Pare-Pare, sampai Palopo atas naik mobil turun lagi. Berapa hari naik mobil pulang. Saya kadang dari Jakarta, Brebes, Pemalang gitu sampai Kudus, Pati, Jono balik lagi. Fisik kuat. Mungkin fisik saya sama dengan yang lain, sama kok. Terus yang bikin kuat tuh hati kita sebenarnya. Lu dikasih tubuh sehat pun kalau hatinya bicara nggak sehat terus ya nggak sehat. Ya dong. Kita harus bicara, gua ini sehat. Kalau Tuhan izinkan saya untuk melayani ini, ya Tuhan, aku tiap malam berdoa, Tuhan kasih aku kekuatan loh. Kalau nggak gimana aku mau jalan?
Ini ya, tapi karena saya senang dengan pelayanan ini. Saya senang dengan melihat basket itu bisa menyelamatkan generasi. Tapi Susudani pergi ke sana, Halmahera Selatan. Itu mau ngapain sebenarnya? Saya sebagai ketua umum harus bertanggung jawab. Karena semua provinsi harus saya kunjungi. Harus. Berarti sekarang sudah semua provinsi ya? Semua udah. Oke, saya baca di informasinya ya, sebelum ketemu Susudani, ternyata ada kabar baik, yaitu final FIBA nanti ya, finalnya. Bukan finalnya. Atau 2 pertandingan. FIBA World Cup akan ada di Jakarta. Di Jakarta, bukan di 3 negara? Di 3 negara. Jakarta, Manila, Okinawa. Itu baru terjadi hari nanti ini ya? Selama ada di Indonesia, selama Indonesia berdiri ya, FIBA World Cup baru masuk itu pertama kali. Pertanyaannya kok bisa? Gimana itu cerita? Saya juga nggak tahu. Karena yang ngajukan bukan saya sebetulnya. Mungkin orang Tuhan yang nolong ngajukan. Seriously? Serius? Saya nggak tahu. Jadi nggak ada campur tangan Susudani sama sekali? Saya lagi duduk, ditelepon wartawan Manila, Filipina. Apa dia bilang? Hai Coach, kongres, apa kongres? Selamat ya, kamu sudah mencalonkan dia sebagai tuan rumah. Hah? Serius? Serius. Itu, kok bisa? Ternyata Pak Erik yang di sana. Erick Thohir? Dia kan di FIBA board. Dia orang yang sangat senang basket, mendukung basket. Sebelum dia jadi menteri loh, jangan bilang memanfaatkan menterinya, dia enggak. Oke, sebelum dia jadi menteri. Belum jadi menteri, masih pengusaha. Terus saya bilang, Mas, bener ngajuin Mas? Iya aku majuin, aku lupa terima susu. Bisa begitu ya? Ya, tapi aku tahu itu kan hatinya dia mau Indonesia itu bisa dikenal ke dunia kan. Ketika Asian Games dia laksanakan di Indonesia, next apa? Masa Indonesia sudah punya fasilitas bagus, tapi nggak dipakai. Pak Erik berpikir bagaimana mengadakan kejuaraan dunia sepak bola, basket, mungkin tidak semua main di Indonesia. Dan kita rencana akan mencalonkan waktu itu sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Ternyata kita kalah kan, ini mundur lagi. Tapi itu yang visi yang baik. Bapak Erik berpikir bagaimana bisa membawa kejuaraan dunia masuk ke Indonesia semua. Sehingga Indonesia diakui nanti bisa menjadi satu penyelenggara Olimpiade di Indonesia. Itu cita-cita yang bagus, cita-cita yang mulia. Nah basket kebetulan pas Pak Erik seneng, dicalonkan dulu. Majukannya waktu sebelum beliau jadi menteri? Belum, jauh-jauh hari itu. Diumuminnya kapan? Diumumin setelah 3 atau 4 bulan. Dia belum jadi menteri juga loh. Jangan nanti bilang dia jadi menteri gak enak. Oh, di situ Susudani apa perasaan Susudani pada saat itu? Aku juga bingung. Ini mampu gak? Jangan main-main loh, FIBA World Cup tuh bicara mampu gak? Terus? Ya saya bilang, Mas gimana? Udah, Indonesia pasti bisa. Ya udah, jalan aja. Indonesia pasti bisa. Dia bilang Indonesia pasti bisa. Ya udah jalan Mas. Jadi kita menang, begitu kita menang diumumkan tuan rumahnya Indonesia karena kita bersaingan dengan Argentina, Uruguay, Turki, bersaingan dengan Rusia, kalah semua menang rombongan kita. Filipina, Indonesia, dan Jepang. Jadi karena timnya 32 tim, jadi terpaksa dibagi 3 negara namanya. Nanti finalnya memang di Filipina. Karena di Filipina punya lapangan sebesar untuk penonton 56.000. Gedenya seperti lapangan sepak bola. Bola basket aja itu ya. Oh memang dia sudah berapa kali memang mengadakan juga ya? Filipina pernah menjadi tuan rumah FIBA dunia tahun berapa? Iya. Dan Indonesia mah baru kali ini. Baru kali ini. Are you ready? Harus ready, harus dikasih gimana nggak ready? Kalau sudah dikasih kita mundur, malu lah.
Katanya Indonesia bisa, tapi kita nggak berani gimana? Lah tapi kan semua bisa atau tidak bisa, support dari pemerintah kan, support dari masyarakat loh, support dari insan basket dong, dan ternyata pemerintah kita saya harus acung jempol, full support, full support. Full supportnya ini apa aja? Semua dia bantu. Semua fasilitas pasti ditingkatkan semua. Akan kaget David. Sudah ada keputusan bahwa Indonesia akan membangun gor basket untuk 15.000 di Senayan. Wow. Serius? Gedenya 2 kali Istora. Di titik mana itu? Di sebelahnya hall. ABC. Sebelum ABC. Tempat helipad helikopter. Akan dibangun di situ. Ya, tanggal 23 Oktober ini akan dibangun peletakan batu pertama di situ. Susuk di situ. 15.000. Mimpi apa? Mimpi, nggak ada mimpi. Besar, 2 kali Istora. Istora 7.800, ini 15.000. Ini 3 trap lagi. Memang Tuhan atur Mas ya. Ketika FIBA World Cup masuk, Pak Erik belum jadi menteri, saya jadi menteri. Ya, pemerintah full support. Pak Menpora full support. Pak Presiden juga. Pak Presiden sampai ada rapat terbatas apa? Apa mikir basket di rapat terbatas di kabinet itu gimana mikirnya? Saya nggak bisa mikir. Karena ini pasti penting sekali buat kedepannya ini. Ya saya nggak tahu lah. Bagian saya sekarang kan melaksanakan. Pertanyaan berikutnya. Is your team ready? Kita sedang bersiap. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi kita harus. Timnya ya? Timnya yang buat bertanding Indonesia ini? Timnya siap nggak itu? Timnya sudah kita siapkan. Kita sudah menaturalisasi pemain Amerika. Mempersiapkan tim ini. Ya kita doakanlah. Bisa punya tim yang bagus. Tapi yang menjadikan kita bangga adalah Indonesia dikasih kepercayaan oleh dunia ini, harus kita buktikan bahwa Indonesia bisa. Itu yang harus kita buktikan. Bisa menyelenggarakan, bisa punya tim bagus, dan saya berharap World Cup nanti ada titik lompat dari prestasi bola basket Indonesia. Jangan setelah World Cup nanti Indonesia justru prestasinya turun. Setelah World Cup Indonesia prestasinya naik pelan-pelan terus. Biasanya kan gitu kan. Kalau mau kejuaraan dunia di-push. Setelah kejuaraan dunia, cit. Percuma. Kalau saya harus konsisten nih ya. Bukan konsisten, kita harus gas lebih dari waktu ketika selesai World Cup, digas lagi. Supaya buktikan bahwa World Cup itu bisa mengangkat prestasi, mengangkat harkat bangsa kita. Itu yang saya sampaikan. Harus bisa. Nggak mudah. Yang lebih lagi dengar ya, karena Indonesia siap mengadakan FIBA World Cup tahun 2021 ini, mestinya FIBA Asia ada di Indonesia. Harusnya. Nah, ini karena ada COVID kita diundur 2022. Jadi 2022 kita FIBA Asia di Indonesia, tahun 2003 FIBA Dunia di Indonesia. Mepet semua itu ya. Ya tapi ya udah. Memang sudah diatur begitu. Kan kita bilang katanya kita bisa, kenapa enggak? Iya. Nggak ada yang mustahil lah. Pasti bisa. Nggak ada yang mustahil. Tuhan ya. Yang pasti saya sampaikan, kita punya pemerintah yang luar biasa. Kalau saya bilang bukan dia membantu olahraga. Pak Jokowi dan para menterinya dan rekan-rekan semua, dari menteri olahraga dan semua, dia sedang membangun satu generasi yang tidak sampai gagal. Iya dong. Iya dong, kita jangan memikir bangun gedungnya. Kita jangan berpikir prestasinya. Saya berpikir satu generasi ini harus kita angkat. Kalau saya gitu ya, orang mikir Indonesia mau juara, mau apa, aku ada urusan. Tapi satu generasi ini akan terangkat. Bangga negara se-Indonesia gini menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Mimpi. FIBA World Cup ini kan paling tinggi supremasi bola di dunia. Itu paling tinggi. Dan nanti diikuti oleh 32 negara terbaik di dunia. Nggak kepikir kan? Manusia itu nggak kepikir. Berarti kalau kamu cerita dari awal sampai sekarang, sebenarnya bukan apa yang sering aku dengar, bukan karena kemampuanku,
bukan mana keperkasaanku, bukan karena kegagalanku, tapi karena Tuhan yang bisa ngatur. Ada aja, tahu-tahu FIBA World Cup Mas Erik bisa ngambil, tahu-tahu jalannya, terus jalan dari sampah naik sampai hari ini. Siapa yang mikir David Indonesia akan punya gedung basket yang semewah itu? Sorry loh, planningnya gedung ini cukup mewah. Karena untuk FIBA dunia. Semua fasilitas. Teman-teman ngomong, kita mungkin tim kita saat ini kalah dengan Filipina, tapi gedung kita sampai kalah dengan gedung Filipina. Iya dong. At least itunya ya fasilitas. Paidan, iya dong. Kenapa tidak? Keren. Iya. Apalagi main di Senayan. Hotel di Senayan, main di Senayan, semua. Itu akan membuka mata dunia. Indonesia bisa. Amin. Indonesia pasti bisa, saya bilang. Luar biasa semangatnya dan ceritanya betul-betul menginspirasi banget nih. Dari yang udah gak ada harapan sebenarnya, bahkan bukan diri sendiri, bukan orang lain aja ngomong, tapi diri sendiri juga udah ngomong kayaknya gak ada harapan, tapi ternyata satu titik langsung berubah ketika ada suara bilang jadi ketua umum Perbasi. Dan dari situlah mulai banyak terjadi hal-hal yang proses juga terjadi. Ya berat, tapi enggak. Hidup tuh enggak mungkin enggak ada prosesnya kan. Tambah prosesnya banyak, tapi di belakang itu pasti ada banyak hal dilakuin Tuhan. Udah, jadi jangan takut. Saya pikir kita itu sebagai alat saja. Alat lah, kita ada apa? Saya bilang, harta mau kita bawa juga mati-mati, gua nggak mikir. Ya itulah. Ya tapi semua itu butuh dukungan dari insan basket Indonesia, butuh doa. Seperti apa dukungan yang diperlukan untuk semua ini, untuk FIBA World Cup, untuk Perbasi? Saya berharap FIBA World Cup ini akan bisa, euforia basket Indonesia harus tinggi sekali, harus tinggi, sehingga pertandingan-pertandingan yang ada di daerah-daerah itu nanti bisa mengangkat euforia ketika FIBA World Cup di Jakarta. Pasti harus ada strateginya tuh ya. Sudah siap. Ada beberapa pertandingan sudah kita siapkan masuk ke daerah-daerah sih. Itulah harapan saya. Nggak cuma sukses, saya pikir Indonesia harus bisa bangga buat dengan apa yang Perbasi kerjakan. Karena Perbasi sudah bangga dulu tentang bangsa kita Indonesia. Ya dong. Jangan cuma kita. Saya juga bangga, Suk. Kita udah gak ketemu lama ya sekali ya. Thank you so much, ya, Suk. Terima kasih, sehat-sehat ya.